Oke, selamat pagi semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya. Jadi yang minta ke Mbak Bibi untuk eh, jadwalnya lebih maju itu saya karena besok harus keluar kota. Jadi hari ini kelasnya kita mulai lebih awal dibandingkan kelas yang lain. Hari ini kita akan mempelajari tentang tampilan website bisnis ya. Di modul yang dibagikan itu lebih banyak membahas tentang penggunaan tools-tools yang ada di WordPress ya. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan yang lebih penting dulu yaitu tentang struktur ya, struktur dari sebuah halaman bisnis ya. Apa yang membedakan website bisnis itu dengan website non bisnis itu nanti akan kita bahas. Tapi sebenarnya itu apapun itu ya, meskipun website itu website untuk personal gitu ya, itu tetap sama. Kalau misalkan kita harapannya itu mengkonversi pengunjung untuk jadi pelanggan, itu sebenarnya sama ya. Oke, mungkin di sini saya mau konfirmasi dulu. Nah, kemarin kan kita sudah membuat website menggunakan Infinity Free. Kemudian ada yang sudah online, ada yang belum. Tapi harusnya sekarang semua tiga-tiganya sudah online, benar ya? Ya, ketiga-tiganya sudah online. Jadi kalau misalkan saya coba share screen, nah harusnya kemarin kan kita bikin 3 akun seperti ini ya. Nah, kemarin saya bikin 3 akun, ada ini, ada ini, ada ini. Harusnya sih ini sudah online semua. Jadi kalau misalkan kita coba search apa dibuka gitu, pasti sudah jadi WordPress harusnya. Kok agak lemot ya? Coba dibuka yang website yang lain lagi. Nah, harusnya sudah apa live website. Nah, yang satunya lagi, ya sudah live seperti ini. Harusnya ada 3 akun. Yang satunya lagi yang ini harusnya sudah live. Kemarin yang sudah diinstal template-nya yang ini. Satu, dua. Jadi ada 3 website ya. Oh ya, ini kemarin karena dipasang apa namanya under maintenance ya, under maintenance sehingga nggak bisa dilihat seperti ini. Oke, oke. Di sini saya ingin memastikan websitenya sudah live semua ya. Kalau yang websitenya sudah live semua, silakan ketik di Zoom-nya live gitu, sudah live. Silakan ketik live di Zoom-nya, di chat Zoom. Oke, live, 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 live. Yang belum live, silakan ketik belum. Karena kalau belum live kita nggak bisa praktik ya. Oke, live sudah Salma, Samza, Alfiana, Ranisa Alvin, Rizka Regina. Oke, live. Eka, Sefiatul udah live. Oke, ada yang belum? Ini sudah live ya. Oke, karena sudah live, maka sebelum kita ngutak-ngatik tampilannya, ya, kita akan sedikit mempelajari beberapa hal ya tentang yang dimaksud dengan landing page. Ya, landing page. Jadi apa sih sebenarnya yang membedakan antara landing page dengan tampilan website biasa itu ya? Jadi di sini ada sebuah website yang menurut saya cukup bagus ya. Ini nanti saya share di kolom chat ya untuk apa?
minimize. Saya share di kolom chat untuk URL-nya yang membahas tentang landing page. Oke. Jadi di sini ada penjelasan ya. Jadi ini yang nulis adalah seorang direktur marketing. Ya, jelas saya percaya sama dia karena dia adalah seorang direktur marketing dan dia memang menjual jasa untuk marketing secara digital atau digital marketing gitu ya. Jadi di sini dijelaskan kalau orang menggunakan jasa dia nanti bisa meningkatkan apa istilahnya, meningkatkan pelanggan. Gitu ya. Nah di sini dijelaskan ya rata-rata website yang tidak menggunakan konsep landing page yang bagus ya, maka conversion rate itu cuma 3%. Dalam artian misalkan ada 100 pengunjung, maka yang akhirnya jadi pelanggan itu hanya 3 orang. Ya. Tapi kalau menggunakan konsep landing page, ya, maka konversinya itu bisa sampai 10%. Ya, jadi meningkat 3 kali lipat. Jadi dari 100 pengunjung, nanti akan ada 10 pelanggan yang akhirnya jadi pelanggan. Nah, tentunya sama-sama kita punya website. Sama-sama misalkan bayarnya sama. Ya. Bayarnya itu misalkan 1 juta per tahun. Sama-sama 1 juta per tahun. Ya, lebih baik kita memaksimalkan website kita ya agar menjadi landing page yang bagus. Ya. Karena apa? Karena dia bisa 10%. Bahkan kalau di website ini ya, dia nanyain apakah masih 10%? Kita bisa melakukan lebih baik. Nah, jadi ada 10 langkah yang kita bisa lakukan untuk membuat tampilan website kita itu menjadi landing page yang lebih menarik, bahkan bisa menghasilkan konversi lebih dari 10%. Ya. Nah, di sini ada daftar isinya. Jadi ada 15 poin ini, ada 15 poin. Gitu. Tapi yang langkah-langkahnya dia ada 11 langkah. Oke, yang pertama. Nah, ada 11 langkah yang harus kita lakukan ya. 11 langkah yang harus kita lakukan untuk membuat landing page yang bagus. Start with creative brief. Ya, tentunya apa namanya ya? Ketika kita ingin membuat landing page, ini maksudnya ya, creative brief itu maksudnya kita ingin desainnya itu yang seperti apa gitu ya. Jadi ketika kita mau membuat website itu harus tahu nanti website tampilannya itu seperti apa. Apakah dia websitenya nuansanya formal atau nuansanya casual gitu ya. Apakah website yang kita inginkan itu desainnya minimalis ya, ataukah kita desainnya itu colorful gitu ya. Nah itu eh, creative brief namanya ya, creative brief. Maksudnya orang itu harus tahu hmm, seperti apa tampilan websitenya. Ya. Kemudian gather the copy. Ya, gather the copy itu kita ngumpulin untuk bisnis itu foto-fotonya kayak gimana. Ya, foto-fotonya. Kemudian kata-kata yang sesuai dengan bisnis kita itu seperti apa. Misalkan bisnis kita di bidang jasa, maka jasa apa saja yang kita tawarin. Keunggulan jasa kita dibanding yang lain itu apa aja. Kata-katanya seperti apa. Ya, itu dikumpulin semua. Tidak semuanya nanti akan ditampilin di website ya. Nanti akan kita pilih yang paling bagus, yang paling dirasa paling menarik bagi orang untuk mencari info lebih lanjut itu nanti yang akan dipasang di website. Kemudian berikutnya adalah define your information architecture. Ya, jadi struktur websitenya seperti apa. Ya, sebenarnya ada contoh-contoh struktur dari landing page yang bisa kita tiru. Ya, kita bisa meniru dari landing page yang udah ada, yang bagus. Nah, nanti kita terapin di website kita. Itu kita bisa apa meniru dari struktur website yang sudah ada. Kita nggak perlu membuat
struktur yang baru lagi. Kemudian establish a visual hierarchy. Ya. Jadi tampilannya itu nanti urutannya seperti apa. Jadi kalau information architecture itu lebih ke konsep, ya. Kalau yang nomor 4 itu nanti tampilan. Jadi misalkan konsepnya yang struktur misalkan gini. Saya ingin misalkan website saya di bidang jasa digital marketing. Ya. Maka saya ingin di awal saya menjelaskan tentang apa itu digital marketing di bagian atas. Kemudian di bawahnya saya ingin nampilin eh, contoh-contoh klien yang sukses dengan digital marketing. Terus kemudian di bawahnya jasa digital marketing terdiri dari apa aja. Terus bawahnya lagi baru mungkin pilihan harganya, pilihan paketnya, kayak gitu ya. Nah, itu ada struktur informasi. Kemudian visual hierarkinya dari copy yang kita kumpulin tadi. Kita kan tadi gather the copy ya, termasuk copy itu tulisan, eh, foto-foto, desain yang kita punya itu dikumpulin. Nah, kita susun itu yang paling relevan dengan informasi yang ingin kita sampaikan. Kemudian keep attention ratio as close as one on one as possible. Ya. Jadi kita harus hmm, apa namanya ya? Rasio dari apa namanya? Rasio dari gambar ya visual gitu ya. Itu diusahakan eh, apa istilahnya ya? Kalau gambar itu dibuat dia square ya atau persegi. Atau kalau tulisan itu biasanya dibuat jangan satu baris itu tulisan saja atau jangan satu baris itu gambar saja. Jadi satu baris itu ada tulisan ada gambar. Nah itu rasionya 1:1. Itu nanti lebih bagus untuk dilihat. Kalau orang itu kalau hanya melihat gambar saja, hanya melihat tulisan saja itu cenderung bosan. Biasanya dia lebih suka dalam satu baris itu ada gambar dan ada tulisan. Make an indelible first impression above the fold. Nah, jadi tampilan dari landing page itu harus sudah menarik sejak pertama kali dilihat. Ya. Landing page itu misalkan gini, landing page itu kita tujukan untuk kalangan siapa? Misalkan kalangan anak muda gitu ya. Maka first impressionnya anak muda itu suka apa? Maka website tersebut harus menunjukkan apa yang disukai anak muda tersebut. Misalnya website tersebut targetnya para pencari kerja misalkan. Maka landing page yang kita buat first impressionnya harus cocok. Oh ini website yang aku cari. Harus menunjukkan orang memikirkan demikian. Kemudian nomor 7, bake distinct assets into your design. Ya. Jadi kita harus membuat eh, aset yang khusus. Jadi gini, gambar-gambar yang kita taruh website kita itu harus ada ciri khas yang khusus. Ya, harus ada ciri khas yang khusus sehingga menunjukkan oh ini desainnya perusahaan ini. Gitu. Misalkan kita bisa lihat di Instagramnya Arkatama atau di Instagramnya narasumber.id itu kan kelihatan ya ada ciri khas ya, distinct asset maksudnya sesuatu yang membedakan dibanding yang lain gitu ya. Jadi desainnya itu punya ciri khas khusus yang membuat orang itu tahu oh ini desain dari perusahaan ini. Gitu. Kemudian add context with visual aids ya. Setiap kita menjelaskan sesuatu harus ada visual aids-nya. Jadi ada kayak gambar-gambar, ornamen yang menunjukkan atau membantu dalam memahami orang itu memahami teks yang ada. Ya. Jadi visual aids atau gambar-gambar penunjang itu harus relevan ya, karena harus sesuai dengan konteks. Kalau nggak sesuai dengan konteks, gambar tersebut bisa malah merusak dari desain. Kemudian support support benefit with feature. Jadi misalkan support benefit with feature itu memudahkan orang ya intinya. Jadi setiap kita menunjukkan keunggulan harus ada fitur yang mendukungnya. Misalkan apa misalnya? Misalkan gini, misalkan kita ingin menunjukkan daftar klien yang sukses, maka kita harus mencantumkan website klien tersebut agar orang bisa ngecek sendiri.
Misalkan kita ingin menunjukkan kontak person, maka harus ada link kontak cepatnya. Misalkan diklik langsung ke WA dan lain sebagainya. Kemudian nomor 10, validate claims with social proof. Ya, jadi biasanya validate claim with social proof itu dengan testimoni ya. Kita nampilin testimoni dari pelanggan. Kemudian nomor 11, say it again but differently. The bottom of the page. Ya. Maksudnya say it again itu kita melakukan perulangan dari hal-hal yang penting dari nomor 1 sampai 10, tapi di bagian bawah. Tapi biasanya maksudnya say it again itu lebih ke call to action. Ya, jadi di bagian bawah dari landing page itu kita eh, call to action untuk orang itu harus ngapain setelah mengunjungi website tersebut. Nah, kita coba lihat ya, misalnya kita lihat website tertentu, misalkan website landing page-nya Arkatama ya, arkatama.id. Oke, ini adalah landing page ya. Nah, landing page tadi ada beberapa. Start with creative brief. Creative brief-nya berarti nuansanya merah. Ya, nuansanya merah. Terus inginnya dia di sini apa namanya? Desainnya tidak banyak warna, tidak colorful ya. Ya, hanya merah sama putih aja gitu. Mayoritas. Kemudian berikutnya gather the copy. Nah, ini tulisan-tulisan ini dikumpulkan. Ya, tulisan ini. Logo-logo dari klien ya. Kemudian layanan itu apa aja? Ada custom application development, hardware and IT infrastructure, digital marketing service, IT training center. Ini yang dikumpul yang mau ditampilin di halaman utama itu apa aja sih gitu. Ya, produk utama. Terus alasan memilih Arkatama apa? Teknologi terkini. Nah, ini sebelumnya kan nggak ada desainnya ya, nggak ada desainnya, hanya tulisan aja. Nah, itu yang dimaksud dengan gather the copy. Termasuk juga ngumpulin foto-fotonya. Sorry. Termasuk juga ngumpulin foto-fotonya. Foto-foto ketika serah terima dengan klien. Nah, ini foto saya pas di Win Maliki Malang. Terus foto-foto dari klien, foto-foto dari tim, ya. Siapa saja yang masuk di tim. Nah, itu dikumpulin, ya. Gather the copy. Setelah itu, define your information architecture. Nah, information architecture maksudnya atas itu kita ingin apa? Atas saya inginnya eh, apa istilahnya kayak quotes-quotes aja, ya. Quotes-quotes aja kayak gini. Bagian bawah tampilin dari klien, tampilin logo klien, kemudian baru pilihan layanan, terus alasan memilih layanan dari Arkatama. Nah, kayak gitu ya. Kemudian berikutnya ini bisa beda ya. Nah, visual hierarchy, define information architecture ini setiap website bisa beda. Kalau misalkan kita lihat contoh website yang lain, misalkan narasumber.id. Narasumber.id eh, di atasnya langsung ada call to action. Nah, langsung ada tombol. Kalau di sini, oh ya, juga ada tombol ini. Ya, lihat portofolio, show me, ini sudah ada ya. Ya, ada tombol. Terus bagian ke bawah ada slogannya, motonya. Kemudian ada, nah ini yang dimaksud one on one ya. Untuk orang itu agar dia menarik, sebelah kiri tulisan, sebelah kanan gambar. Atau sebelah, ya ini, tulisan dan gambar itu jadi satu kayak gini. Termasuk juga yang di Arkatama kita lihat ya. Nah, di sini ada gambar. Nah, kalau yang ini visual aids ya. Visual aids. Nah, pemeliharaan berkelanjutan logonya seperti ini. Profesional logonya pita. Berpengalaman logonya jempol. Pengerjaan cepat logonya jam ya. Kemudian aman dan terjamin. Ini logo kunci. Nah, gitu ya. Jadi ini yang dimaksud tadi dengan visual aids. Tadi visual aids yang nomor ini, nomor 8. Nah, kemudian keep attention 1:1 itu tadi, gambar dengan tulisan itu sebanding. Terus make an indelible first impression. Nah, kalau ini dilihat website Arkatama, pertama langsung kelihatan, oh ini pasti perusahaan IT.
Ya, karena dia di sini kelihatan komputer, kemudian ada tulisan training IT, kemudian di sini gambarnya training. Oh, pasti pengembang aplikasi mobile karena ada HP-nya di sini gitu ya. Kalau melihat websitenya narasumber dari atas orang buka, oh ini apa ini ada pelatihan, banyak banget pesertanya. Oh, berarti kayaknya narasumber ini memang khusus provider di bidang training. Oh ya, benar ini pelatihan di bidang koperasi dan UKM. Nah, itu yang dimaksud dengan first impression. Jadi sejak melihat website, bahkan tanpa membaca itu sudah bisa orang itu mengira-ngira tentang apa website ini. Kemudian bake distinct asset into your design. Nah, kalau di narasumber.id, kalau di Arkatama ini, arkatama.id ini nuansanya merah. Kalau di narasumber.id ini kayaknya masih netral ya nuansanya. Nah, kita sekarang lihat biasanya nuansa itu di sosial media ya. Kita lihat Instagramnya Arkatama. Nah, kita lihat Instagramnya Arkatama. Nah, nuansanya seperti ini. Ya, selalu ada warna merahnya Arkatama, meskipun ada gabungan dengan warna kuning ya. Nah, karena logonya ini ada gabungan antara merah dengan kuning. Ya, jadi orang itu mudah mengenali. Oh, ini postingannya Arkatama ini. Nah, ada warna-warna yang tetap dijaga meskipun dengan postingan yang bermacam-macam ya. Ada nuansa yang dijaga. Kita lihat sekarang Instagramnya narasumber tadi. Oke. Nah, kita lihat narasumber.id kalau di sosial media warnanya cenderung ungu, maka postingannya ada warna ungu-ungunya. Ya, kayak gini ya. Ya, ungu. Ya, ya ada nuansa unyu, ungu, bukan unyu ya, ungu. Terus kalau Akatama merah dan kuning. Nah, kayak gini. Ada nuansanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan apa tadi? Distinct asset. Ya, kita harus big. Big itu kalau arti harfiahnya kan eh, apa ya? Memanggang, bukan memanggang. Mengoven itu apa ya? Bake itu dari kata bakery atau membuat adonan. Jadi kita harus mendesain yang berbeda gitu ya, sebagai aset kita. Buat sesuatu desain yang berbeda sebagai aset kita. Gitu ya. Visual aids itu yang tadi ya, gambar-gambar penunjang, gambar-gambar penunjang. Nah, kerjasama gambarnya seperti ini, inovatif gambarnya seperti ini, ekonomis gambarnya keranjang, afektif gambarnya love, gitu ya. Nah, dikasih gambar-gambar penunjang. Nah, tim ahli, pelanggan puas, penghargaan, gambarnya juga apa trofi gitu ya. Nah, chat WhatsApp di sini ada logo WhatsApp, kemudian di sini ada timnya, kemudian ada sosial medianya, di sini ada linknya. Nah, kayak gitu. Kemudian support benefits with feature. Nah, support benefit with feature kita lihat. Nah, di sini memudahkan ya, memudahkan. Misalkan orang yang ke website ini ingin aplikasi untuk kantornya, maka dia tidak memilih hardware IT infrastructure, tidak memilih digital marketing service, tidak memilih IT training, tapi pilih custom application development. Klik di sini. Nah, nanti akan mengarah ke chat seperti ini. Kalau misalkan di webnya narasumber, di sini orang langsung tahu, saya ingin mengundang atau ingin ikut pelatihan. Kalau ngundang narasumber, klik di sini. Nah, nanti akan WA, saya ingin mengundang narasumber saya dari, nah, gitu. Tapi kalau misalkan saya ingin ikut pelatihan, diklik di sini, nah diarahkan ke website yang lain. Ya, tentang yang pelatihan dan sertifikasi BNSP dan non-BNSP. Nah, kayak gitu ya. Itu yang dimaksud dengan support benefit with feature. Jadi mempermudah pelanggan atau pengunjung untuk menemukan apa yang dia inginkan. Validate claims with social proof. Ya, validate claim with social proof. Kalau di website Arkatama kayak gini, ada testimoni ya. Nah, ini ada testimoni-testimoni ini. Nah, ini ada fotonya Dr. Andi Warnain, Wadir 3.
menyampaikan seperti ini. Kemudian ada testimoni lagi dari siapa ini? Nah, dari Dr. Novita Dewi, nah, menyampaikan seperti ini. Nah, kalau di websitenya narasumber, testimoninya di sini dengan foto-foto. Ya, dia menunjukkan dengan foto-foto. Oh, ini pernah kegiatan di sini, kegiatan di sini, kegiatan di sini. Oke. Nah, jadi beda-beda ya cara menampilkan landing page. Kemudian say it again but differently bottom of the page. Jadi ya biasanya di bawah ada pengulangan ya. Nah, di bawah ini diulangin lagi sebenarnya Arkatama itu apa, alamatnya di mana, jasanya apa saja, mana linknya, kontaknya kemana, ya, kontaknya kemana. Terus kalau di narasumber ini di bagian bawah, nah, dijelaskan lagi PT narasumber, kontaknya ke sini, hubunginya ke sini. Di sini ada kontak form. Nah, sudah. Nah, untuk biar ada penjelasan yang lebih jelas di bawahnya ini sebenarnya ada ya. Nah, ada poinnya 1 sampai 11. Tapi untuk variasi penjelasan mungkin saya akan coba play salah satu video ya yang menjelaskan tentang landing page structure. Kita akan perhatikan bersama-sama. Nanti kita akan diskusikan ya. Saya share sound dulu. Saya kasih subtitle ya biar akan memudahkan teman-teman semua. Oke, saya mute. Perfect landing page structure from top to bottom. Every element above the fold and every element below the fold. We're going over everything. So let's jump right into it. So hey guys, I'm Izzy from Flux, and the other day I came across a really, well, more like the other month, came across a really cool article from a marketing newsletter that I'm subscribed to called Marketing Examples. And the article's titled My Step-by-Step Guide to Landing Pages That Convert. And so you may be thinking, first you may be thinking marketing and design, two totally different things. I actually think there's a lot of crossover. I think they're both trying to accomplish the same thing, which is make a product as attractive as possible to the user. But on top of that, as I was reading this article in particular, I thought every web designer on earth needs to read and be aware of this article. And as you can see, it's quite comprehensive. And so actually, you're not even going to read this article because I've extracted all the important pieces of information and going to deliver them to you in this video. So let's jump right into it. So we're not going to spend too much time on each one because there's literally 10 different elements that we're going to go over. And the first one, one of the most important, especially when it comes to first impressions, is your title / headline. And this is where you're basically going to explain the value that you provide. And so a good example here is to just basically explain what you do, and the Muzzle app does just that. So Muzzle, a simple Mac app to silence embarrassing notifications while screen sharing. And if you want a good laugh, then definitely visit this website and look at the hilarious fake notifications that appear on the side here. But so this is a great example of a solid headline. I'd make it, of course, more prominent if we're talking visually, but the actual message is good. So after you've got the headline, you need the subtitle or subhead. And this is where you're going to elaborate on how you're going to deliver that value. And a good example of that would be Dormio. So their headline reads, "Restful nights are a sip away." And so how do we accomplish these restful nights? Well, a calming and sleep-inducing tea to help you unwind and drift to sleep. So restful nights are the value, and how you accomplish that is via the tea, and its effects are it's calming and induces sleep. So subtitle, elaborate on how you deliver that value that you communicate in the headline. After the subhead or the subtitle, you have the call to action. And the whole point, the main purpose of the call to action is to basically guide the user, to tell them, okay, this is
This is what comes next. This is what you should be. This is the easiest next step. In my opinion, there's two really good routes that you can take in terms of calls to action. I'll show you two examples here. First example is what they call in marketing a call to value. And an example of a call to value is on the actual Flux website. It was the first one that came to mind. So our CTA reads "Start learning." So there's value there instead of a regular call to action like sign up or learn more or something like. And then the other one is sort of call to value and they have objection handling. And these are usually a little longer. And Zencastr is a great example here, or is a great example of this kind of button. And this is where you literally handle objections within the button copy. So try Zencastr for free. There's literally no risk. And the for free part is the objection handling. So next, I think we're on number 4. Could be number 3, number 4. But anyways, we have social proof. And a lot of people forget to include this above the fold. I think it can be very impactful to include above the fold because you're building immediate credibility. You're immediately leveraging what's called the cognitive bias called the bandwagon effect. A great example of this is on the Privy website, privy.com. And if you look right under the subtitle, Shopify, 5 stars, 18,000 plus reviews. So immediate credibility, right? And so when we talk social proof, it doesn't have to be a long testimonial or a bunch of icons or something like that. It could be something super brief and like a rating and the amount of reviews. So this is social proof above the fold. We'll jump to social proof, a different kind of social proof below the fold in a bit. The fifth element is the visual. This is another one that people don't put much thought into, I find. And maybe, actually, I should reword that. They do put a lot of thought into it, so they'll have like the super beautiful, fancy illustrations or 3D objects and something super fancy, whereas users actually prefer to just see your product in action. They just want to see your product working. And so a great example of this is on the SmileDirectClub.ca website. I guess this is some sort of teeth straightening product. And so you can see people using it. You can see the product in action and the results, and you can see just the actual physical product. So very important. I would highly recommend if you have a mobile app or any kind of SaaS, show the actual product being used. Users want to see that. They prefer that to beautiful illustrations or, like I said, 3D objects, patterns, etc. You can include those, but at the forefront should be your product in action. So we've gone over everything above the fold. Now let's jump into the elements that appear below the fold. And by the way, I didn't define the fold, but that's, anything above the fold is what you immediately see when the page loads. It's everything that you see without having to scroll. And so now we're going to go over everything below the fold, and the first thing is the features and objections. And this is where you basically justify all that value, everything that you've said in the headline and the subtitle, you're basically justifying. You're explaining how things work, you're handling objections, and you're showing more of the product in action. And a great example of this is the Zencastr website, which we've already gone over, but I really enjoy their website. They just updated it. And so if we move below the fold, so you see the product in action, but then under that you see, so their claim in the headline is high fidelity podcasting. Record your podcast in studio quality.
And so basically what they're doing here is the features and the benefits, everything that facilitates that value. So studio quality sound, Zencastr records in lossless 16-bit. No idea what any of that stuff means, but um, I'm assuming it's all very impressive. And HD video recording, built-in VoIP chat and footnotes. No idea what that is either. But again, soundboard for live editing. It's building on that headline and that subtitle, and elaborating and providing more details on the actual product itself. So after your features and objections and benefits and stuff, this is where you come in with a little bit more social proof. And here you can actually, this is where your testimonials come in, your success stories, that kind of thing. And somebody who I think, or a website I think does this very well, is Bite Toothpaste. Beautiful website, by the way. Go check it out, bitetoothpastebits.com. And so, you've got all your bells and whistles above the fold. And if you go below the fold, you've got two sections with social proof. First, you've got this one from Credible Media. Right? Quit your tube of toothpaste, try these waste-free tablets. Anyways, so let's scroll down to the actual customer testimonials. So this is where you're basically allowing your customers to sell on your behalf. So here's a great example of a testimonial. Love these. I'm always looking for the full package, eco-friendly, sustainable, vegan, cruelty-free, all the good things wrapped into one. Thank you, etc., etc. They're basically this is where you, like I said, allow your customers to do the pitching for you and sell the product on your behalf. So your testimonials, all that kind of stuff, save it for below the fold. And yeah, that's that for social proof. So after your below the fold social proof, you have your FAQ, your frequently asked questions. Your FAQ is where you're going to include any objection handling that you weren't able to include in the features and benefits and objections part. So whatever you weren't able to fit there, you will include in a dedicated frequently asked questions section. And so a good example of this is the wearenudes.com website. This is a Webflow site, by the way. Beautiful interactions. But if you scroll down, here you've got the FAQ. And, keep it simple. Use your accordions. Every single objection that you weren't able to address earlier, right under the fold, you will dedicate, or you will add to a frequently asked questions section. The next one is the second call to action. Most websites get this one right. So you have your call to action above the fold in the hero section, and usually you'll have, after delivering on your social proof, features and benefits, etc., you make it convenient for the user to take action and take the next step, and include another call to action, close to the footer. And finally, I think this one's actually really impactful and uncommon. I don't see this one used as much, is the founder's note. And this is where the people behind the website, people behind the product, can tell their story, explain how the product came about, what kind of problems they're trying to solve with this product. And so a great example of this is on the Neuro, I think it's Neuro, website is getneuro.com. I think it's basically just healthy gum, functional gum and mints to energize and calm and focus you in the moment. So if you scroll down, they've got a little bit of a founder's note at the bottom. Our mission. Yeah, this would be it. Our mission. So they don't have it right here on the page, which in my opinion is preferable. But let's pretend they do have it on the page, and we'll click through our story. And it's really cool. I've got this cool video of the founders. I believe these are the founders. And here they kind of explain that they were both athletes and
but they were also in school and they needed a something to relax them, but that was also, I guess, eco-friendly and healthy. And so that's how this healthy sort of performance gum came about. So a founder's note at the bottom where you tell a story, I think, can be very impactful and very powerful. So do include a founder's note, and that's it. I think that's number 10. Yeah, so 10 elements in total. How about we do a little bit of a recap? So throw it up on the screen right now. We have the title, where you basically state the value that you're gonna that you're providing. Subtitle, where you sort of elaborate on that value. How is it delivered? Call to action, make it easy to take the next step. Social proof, build credibility, leverage that bandwagon effect. And then your visual, where you preferably show people how your product works. You show your product in action. So those are the elements above the fold. Now, if you go below the fold, that's where you first include your features and objections, and benefits, of course. So how this basically justifies everything that you've said in the headline and the subhead. So you're going over features, you're handling objections, and overall just elaborating on how you deliver that value with your product. And then you include more social proof. And so here is where you include things like testimonials and success stories. So more social proof, and then you have your frequently asked questions. And what you will include is in the frequently asked questions is anything you weren't able to neatly fit in your features slash benefits slash objections section. So any objections that you weren't able to, or potential questions that you weren't able to fit there, you will add to this frequently asked questions section. Then you have your second CTA, just to make it convenient to click through. And finally, your founder's note, where you tell your story, you explain how your product came about, the problems that you're solving, and just humanize the whole thing. Show that there's actual people behind this product. And so that's it. That's the perfect landing page structure. So I hope this was super helpful. I know that I've referred to this article. I read it about a month or two ago, and I've referred to it a dozen times since. So it'll be linked, of course, in the description. Shout out to marketingexamples.com. Shout out to Harry, who's behind, or Harry Fry, I think his last name is. Anyways, Harry from marketingexamples.com. Shout out to him for the incredible value. The article will be linked. Make sure to like the video, subscribe if you haven't already, and I'll see you guys in the next video. Peace. Oke, itu tadi ya penjelasan tentang landing page ya. Tentang landing page, jadi yang penting itu ada beberapa komponen-komponen tadi yang dijelaskan, yang kurang lebih sudah ada di keterangan di website ini juga. Namun di video YouTube tadi lebih dijelaskan lebih mudah This ya. basically just Coba social saya proof, and so lihat here dulu. Nah, di sini ada berapa bagian di sini? Ada yang penting itu adalah judul, subjudul atau subtitle, call to action, social proof ya, social proof, link ke sosial media, kemudian ada visual, ada tampilan gambar bagian atas ya. Jadi di sini ada istilah the fold ya. Jadi ada separuh atas, ada separuh bawah. Nah, separuh atas itu isinya judul, subjudul, call to action, social proof sama visual gambar. Kemudian separuh bawah diisi dengan feature, objections, jadi jasa atau produk kita apa saja gitu. More social proof, nah ini biasanya pakai testimoni dan lain sebagainya. Frequently asked question, ya itu tadi kalau di Arkatama itu mengapa harus pilih Arkatama gitu ya. Mengapa harus pilih jasa dari kami? Nah itu. Kemudian second call to action, ya second call to action tombol lagi bagian bawah ya. Jadi di atas ada tombol, di bawah ada juga tombol ya. Di atas ada tombol, di bawah ada tombol. Di atas ini tombol, di bawah juga tombol call to action-nya.
Kemudian ada founders note. Nah, yang bawah itu kayak pesan-pesan terakhirnya. Nah, di sini pesan-pesan terakhirnya, nah kayak gini, ini juga bisa. Nah, mulai bangun kebutuhan dan pertama kontak kami, gini ya. Kalau di sini, nah di sini nggak ada note-nya, langsung cuman nama, kontak person, alamat, lalu klik ke WA. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini adalah struktur dari sebuah landing page. Nah, sekarang kita akan praktik ya, bagaimana kita membuat landing page dengan mudah. Nah, kita kemarin kan sudah punya hostingan atau punya website ya. Terus kita bisa login aja. Karena saya nggak hafal passwordnya ya. Saya susah untuk menghafalkan username dan password dari WP admin. Jadi saya biasanya loginnya itu selalu lewat Softaculous kayak gini. Ya, selalu lewat Softaculous. Terus ini saya tekan login agar langsung masuk ke websitenya. Karena yang kalau websitenya yang dikelola mungkin nggak sampai 5 gitu ya, masih bisa nginget-nginget password kalau beda-beda. Tapi kalau websitenya udah puluhan yang dikelola, agak susah nginget password, ya sudah kita loginnya lewat Softaculous saja. Oke. Nah, sekarang kita lihat tampilan website yang sudah kita bikin. Kemarin kan kita sudah pakai starter site ya. Nah, sebenarnya, oh sorry. Nah, sebenarnya dengan menggunakan starter sites itu kita sudah otomatis memiliki landing page. Ya. Jadi ini berarti judul. Nah, ini subjudul. Ini call to action. Nah, social proof-nya mana? Bisa ini salah satu call to action, satu ini link ke sosial media. Bisa kayak gitu. Terus tadi apa lagi? Features and objection, more social proof. Kita lihat. Nah, di sini layanannya bisa dibuat apa aja dijelasin di sini. Nah, ini layanannya web design. Penjelasannya web design itu apa, gitu ya. Layanan tentang branding. Nah, ini fitur-fiturnya. Eh, Layanan tentang konsultasi, we are driven by values. Nah, terus kerjaan-kerjaan lain yang tidak tercantum di atas kita juga menangani. Terus ini tim kami, dijelasin kayak gini. Terus apa lagi tadi? FAQ, frequently asked question, ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Nah, di sini dilewatin. Harusnya itu frequently asked question itu bisa ditulis secara langsung atau bisa juga seperti di Arkatama kayak gini. Nah, di websitenya Arkatama di sini contohnya. Nah, mengapa memilih Arkatama? Nah, mengapa? Ini karena ini. Kalau di websitenya narasumber, mengapa milih narasumber? Ya, dilihat di portofolionya, kayak gini portofolionya. Nah, itu kan menjawab. Oh, ini berarti sudah berpengalaman ini dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua. Tim ahlinya banyak, pelanggannya udah banyak. Nah, kayak gitu. Nah, itulah keunggulannya kalau kita menggunakan starter template ya. Menggunakan apa sih namanya kemarin ya? Starter set apa starter template? Eh, Starter sites ya. Kita menggunakan starter sites ini keunggulannya itu. Ya, maka kita nggak perlu repot-repot mendesain landing page. Ya, karena di sini kita sudah dibuatkan landing page, kita tinggal ngedit aja. Misalkan saya mau ubah ke yang lain. Misalkan saya mau tampilannya ini ya, yang nuansanya merah putih ini. Maka saya bisa impor, ya, bisa clean yang sebelumnya ya. Oh, wah ini nggak bisa clean. Kalau nggak bisa clean nanti double. Misalkan yang ini premium nggak bisa. Misalkan yang ini, oh nggak ada cleannya juga. Oke, berarti nggak usah. Nah, nah ini berarti kita sudah punya landing page ya. Kita tinggal ubah-ubah sesuai dengan produknya masing-masing. Ya, semua komponen ada. Paling kita cuma ngubah kemarin yang ditunjukkan ganti tombolnya ini biar ke WA, bisa menggunakan WA link dan lain sebagainya.
Kemudian kemarin untuk mengganti tampilannya bisa menggunakan langsung ke edit page ya. Jadi dibuka aja websitenya. Nah, di sini kan ada halaman home. Ini kan home. Nanti langsung di edit page, about us. Nanti langsung di edit page, portofolio. Nah, nanti langsung di edit page, news, dan kontak, dan sebagainya. Nah, yang pertama kita mau bikin itu strukturnya ya. Jadi kita harus tahu website kita itu terdiri dari apa aja. Misalkan home, nanti menunjukkan seperti ini. Landing page itu di home. Kemudian about us, itu nanti berisi tentang misalkan selayang pandang bisnis kita, cerita sejarahnya gitu ya. Terus nilai-nilai dalam perusahaan, kemudian timnya siapa aja, kayak gini ya. Terus portofolio ini pekerjaan yang sudah pernah dilakukan, yang dicantumkan di sini. Kemudian news ini artikel-artikel yang kita bikin. Nah, kalau misalkan nggak ada artikel, nggak ada news ya kita bisa pakai artikel. Kemudian kontak us di sini biasanya ada kontak form ya atau alamat ya. Nah, alamat biasanya. Alamat, nomor telepon, email gitu ya. Alamat, nomor telepon, email itu di halaman kontak us. Nah, itu harus kita desain dulu. Jadi yang mau kita cantumin di home apa aja, yang mau kita taruh di about us apa aja, portofolio apa. Nah, coba kita lihat di Arkatama apa aja menunya. Kalau di Arkatama menunya ada beranda, news nggak ada ya, news digantikan dengan artikel, terus portofolio, terus layanan. Kontaknya langsung di sini. Ya, kontaknya langsung di sini. Ya, jadi ada artikel di sini. Kalau diklik artikel, nanti ke halaman yang tentang artikel-artikel. Ya, tentang artikel-artikel. Diklik di menu portofolio, maka ke daftar klien, terus aplikasi yang sudah pernah dikerjakan. Hmm. Kalau diklik di layanan, nah ini ada bootcamp digital marketing, nah kayak gini, layanan-layanan. Kalau di website narasumber tadi ada beranda, home, artikel, layanan, portofolio, dan kampus Merdeka ya. Nah, ini dibedakan. Nah, ini bebas ya, kita bikin menu-menu standarnya sih ya ini ada home, portofolio, service atau layanan, artikel atau news. Nah, itu yang paling standar. Dan kalau kita udah bikin pakai tadi pakai Neve itu ya, udah ada. Ya. Oke, itu sedikit penjelasan. Terus untuk ngeditnya teknis nanti bisa waktu ini ya, waktu mentoring ya. Waktu mentoring nanti teknisnya seperti apa, gimana cara nambahkan gambar gitu ya. Itu nanti karena kan beda-beda ya caranya untuk tiap-tiap page builder. Nah, maka itu bisa dipelajari sendiri ataupun nanti ditanyakan saat mentoring. Nah, untuk sesi dengan trainer ini lebih ke konsep atau lebih ke ini aja ya, konsultasi. Atau mungkin di sini saya buka sesi yang sudah sempat ngedit websitenya terus sudah jadi, ingin minta pendapat atau seperti apa, boleh saya kasih kesempatan ya. Apakah ada yang sudah mengedit websitenya? Kalau yang sudah mengedit websitenya, silakan diklik, sorry, silakan ditulis di kolom chat sudah diedit, sudah gitu aja. Kalau yang belum diedit, silakan ketik belum websitenya. Silakan diketikkan di kolom chat. Yang sudah diedit websitenya, silakan ketik sudah. Oke, ternyata masih belum ya, belum semua.
Oke, kalau kita waktunya dibuat ngedit bareng-bareng juga nanti akan habis ya waktunya. Ya nggak apa-apa tapi. Berarti kita coba gini. Tapi kalau bisnisnya beda-beda kayak mana? Hmm, dibuat sama aja ya, dibuat sama aja. Misalkan kita semuanya bisnisnya diubah ke apa namanya? Ini karena di digital marketing ya. Misalkan jasa digital marketing. Oke, berarti saya akan share. Oh, kemarin saya jasa web development ya. Ya udah. Nah, berarti ini gambar apa? Silakan diedit untuk halaman page-nya. Terus di sini diganti jasa web development. Terus jasa web development ini judulnya, judul dari websitenya. Nah, terus subjudulnya, misalkan dikasih kata-kata lain. Pengembangan website yang profesional memerlukan aktivitas dari para penulis. Nah, nah, ini ada subjudul. Oke, tugas pertama mengganti judul dari website masing-masing, mengganti subjudul, ya, mengganti subjudul, terus tombolnya, salah satu tombolnya diganti link ke WA link, ya. Nah, cara membuat link ke WA link, wa.link, ya, kemudian dituliskan nomor HP-nya di bagian bawah, terus dituliskan pesannya. Halo, saya ingin dibantu dalam membuat website. Terus generate WA link. Ya, nanti kodenya di copy, copy linknya. Kemudian waktu edit page ini tombolnya diklik, lalu di sini ah, ditambahkan linknya. Nah, lalu di enter. Nah, kalau sudah silakan diklik update pojok kanan atas. Oke, silakan semuanya diganti untuk judul, subjudul, dan tombolnya harus WA link. Boleh juga ketika gambarnya ini nggak sesuai ya, boleh silakan diganti gambarnya. Ya, gambarnya ini boleh diganti mana tadi? Oh, replace ini, replace. Misalkan saya mau cari gambar yang lain ya, jasa web development. Oke, misalkan saya cari di Freepik gambar tentang web development ya. Oh, atau gambar ini aja yang mau saya taruh. Misalkan ya. Oh, jangan. Web development Freepik. Nah, saya cari gambar yang bagus, yang free ya, yang free dari Freepik. Nah, ini kan bagus, banyak bagus-bagus ya. Hmm, Misalkan saya ambil gambar yang ini deh. Misalkan gambar ini, saya download. Oke,
Terus saya ganti gambarnya, saya upload. Nah, saya diganti ya. Add media. Nah, misalkan kayak gini. Boleh lah. Tulisannya saya ganti. Nah, ini harusnya gambarnya cari yang lebih cocok ya, biar warnanya enggak ini. Oke, misalkan ini warnanya hitam boleh, ini nggak kelihatan putih, size-nya digedein. Oke, inilah. Boleh silakan diganti aja. Yang penting bisa mengubah tampilan ya. Terus view page, kita lihat tampilan websitenya. Nah, sekarang sudah berubah eh, hero picture nah, ya. Kita biasanya nyebut gambar besar ini hero picture. Hero picture, terus ada judulnya berubah, subjudulnya berubah, terus tombolnya bisa langsung ke WA. Oke. Nah, bagi yang sudah berhasil mengganti judul, subjudul, link tombol, dan gambar, silakan ketik berhasil di kolom chat. Bagi yang sudah berhasil mengubah tampilan, silakan ketik berhasil di kolom chat. Saya mau nanya dong, Pak. Iya, silakan. Biar temanya itu nggak numpuk, di gimanain ya, Pak? Oke, bentar. Maksudnya numpuk gimana? Iya, tadi kan saya sebelumnya tuh temanya yang lain. Nah, terus aku klik yang Neve ini. Impor baru ya? Iya, Impor baru, tapi yang sebelumnya, belum diapa-apain. oke. Hmm, diinstal ulang ya, diinstal ulang WordPress-nya. Jadi gini caranya. Oke, misalkan mm, 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 ngosongin ya. Oke, di apa ya enaknya? Coba share screen deh, share screen Mas Arifah. Nanti yang lain juga ini kayak nggak ada yang nulis berhasil, berarti belum bisa semua ya. Oke, coba tampilannya numpuk gimana? Ini Pak, kalau dibuka akun aku jadi kayak gini. Hmm,
Oke, berarti cara yang pertama menghapus page dan post. Coba di bagian kiri atas itu kan ada post sama halaman. Itu kan ada post ya. All post tampilkan dulu. All post tampilkan dulu. Nah, oke, berarti di ini postnya cuma satu ya di Hello World saja. Berarti di halaman bawahnya itu page, all page, ya all page. Nah, itu biasanya halamannya udah banyak yang hasil import. Nah, itu coba di select all, select all. Di conteng yang atas sendiri tuh kotak paling atas. Ya, kemudian ada bulk action itu diganti ke delete. Ya, move to trash boleh ya, apply. Oke. Oke, kemudian balik lagi ke Neve-nya, starter sites. Starter site-nya kok nggak ada? Coba klik. Ya. Nah, go to starter site itu. Ya, go to starter site. Install activate. Ya. Nah, terus ini nunggu aktif, terus dipilih tampilan yang ingin dipakai, terus tinggal diaktifin aja. Nah, coba pilih yang free itu, atasnya kategorinya yang free. Nah, boleh pilih yang mana, itu juga boleh, mau yang mana. Intinya yang free ya, pilih yang free. Oke, tinggal impor aja, misalkan itu. Klik import. Ya, import entire site. Nah, jadi kayak gitu ya. Kalau misalkan kita ingin ngulang lagi, maka dihapus aja yang ada di apa namanya, yang ada di post dan ada di page ya, dihapus semua. Terus kita impor ulang starter site-nya. Itu yang cara paling mudah. Sebenarnya ada cara manual ya. Cara manual itu dari halaman kosong, terus nambahin satu persatu tampilan. Tapi kalau aku sih nggak nyaranin ribet gitu ya, ribet. Mending kita pakai starter site aja. Udah beres. Oke, coba sekarang skip and ya, ya boleh. Coba langsung dibuka aja. Nah, tampilan udah aman ya, cool-coolnya. Oke, udah aman. Nah, tinggal di edit page. Masih ya. Oke, sama-sama. Tinggal di edit page, disesuaikan judulnya, disesuaikan subjudul, kemudian tombolnya. Oke, Mbak Nabila. Silakan di stop share. Yang lainnya, apakah ada kendala juga? Nah, ini misalnya Mas Muhiz ini sudah ini. Nah, sudah ngedit-ngedit websitenya ya. Coba Mas Muhiz Abi Lubis. Boleh share screen Mas Muhiz. Oke Pak, sebentar Pak. Ya, silakan. Ini yang saya buat. Oke, judulnya Aroma Kopi Nusantara. Terus subtitlenya Secangkir Kopi Dapat Menjadi Inspirasi. Terus kontak kaminya apakah sudah link ke WA? Kliknya? Eh, Klik. udah, Oke. Ya, sudah. Nah, keren. Udah cancel aja terus di back. Back. Nah, ini langkah pertama ya. Langkah pertama mengedit bagian atas. Ya. Karena yang akan dilihat orang pertama kali buka website ya bagian atas ini. Gambarnya. Ini mungkin gambarnya belum ya agak dapat yang pecah ya, ini. ya pecah. Nanti mungkin bisa cari lagi gambar yang lebih bagus ya untuk ditaruh di bagian front page. Oke, di
Yang lainnya sudah diedit juga Mas Muiz bawahnya. Belum Pak, belum Terus, sama. Jadi saya baru atasnya aja ya. Saya edit. oke. Ada lagi yang ingin ditunjukkan websitenya? Ini Mas Takiudin Jafar. Oke, silakan share screen Mas Takiudin. Baik, Pak. Yang lain dicoba ya, dicoba terus nanti kesulitannya di mana? Oh, sudah terlihat, Pak. Oke, sudah. Nah, ini mungkin sudah bagus ya. Seblak kering TUH. Terus di sini sudah ada tombolnya, sudah bisa? Oke, sip. Terus yang bawah-bawahnya belum diedit. Belum, Pak. Masih untuk Oke. gambarnya aja. Ya, tapi bisa ya. Nanti di Ya, edit tadi ditambahkan gambar-gambar produknya. Kalau sudah yang halaman depan ini, nanti silakan dilanjut di page yang lain. Di page yang lain. Page yang lain tuh maksudnya coba ke atas sendiri. Nah, itu kan ada yang di about-nya, portofolionya. Nah, mungkin kalau makanan, mungkin nanti beda ya. Bukan home, about, portofolio. Kan nggak ada portofolio ya. Misalkan apa istilahnya? Produksi gitu misalkan. Nanti ditujukan proses produksinya seperti apa gitu ya. Terus berarti nggak ada apa? Mungkin bisa ditambahkan menu artikel. Nah, biasanya kalau orang jual makanan itu artikelnya itu berhubungan dengan makanan yang dia jual, khasiat-khasiatnya dan lain sebagainya. Itu bisa. Jadi itu nanti mungkin menunya untuk Mas Tagiyudin ini home, about, kemudian production gitu ya. Terus misalkan satunya lagi blog sudah ada blog ya. Berarti project details ini dihapus saja nanti. Ya. Sudah tahu cara ngapus menu yang di atas ini, Mas Tagiyudin? belum. Belum. Oke. Cara menyesuaikan menu ya, yang lain juga perhatikan. Silakan ke dashboard. Ya, dashboard. Dashboard itu, nah ini dashboard. Terus ke appearance, appearance, terus menus. Menus. Sebelah kiri ada menu. Bawah lagi. Enggak, sebelah di sidebar kiri. Nah, ada menu. Ya, klik menu. Nah, ini menunya. Misalkan project detail mau dihilangkan, silakan klik sebelah kanan, yang sebelah kanan. Nah, project detailsnya diklik, klik aja panahnya, klik biasa, klik satu. Nah, terus remove. Ya, save menu. Pojok kanan bawah, save menu. Atau tadi portofolionya mau diganti nama ya tulisannya. Nah, itu boleh diganti. Nah, itu navigasinya diganti. Nah, misalkan kayak gitu ya. Terus save menu, pojok kanan bawah, save menu, oke. Nah, nanti di refresh, dia udah berubah. Nah, kayak gitu ya, cara ngubah menunya. Oke, bisa Mas Baik, Pak. Takitin Terima ya. kasih. Ya, bisa, Oke, Pak. sama. Ada lagi yang sudah berhasil mengubah? Coba saya tanya yang off cam ini. Mbak Safira Sahara, gimana? Mbak Safira hadir? Hadir, Pak. Oke, sudah sampai mana websitenya? Belum saya edit, Pak. Laptopnya lagi ini ya, masih loading doang gitu. Oke, oke, laptopnya loading. Ya udah,
Yang lain. Mbak Farisa Indah, gimana? Farisa Indah hadir? Oke, saya skip ya. Mbak Farisa Indah? Oke, Mbak Non Ika. Noni Ika. Noni Ika hadir? Hadir Pak, Oke, websitenya bisa share screen? bisa. Oke, silakan. Nah, Oke, ini sudah share screen tapi masih loading di tempat saya, belum tampil. Gini Pak, Oke, makanan kekinian. Ini kemarin pakai template apa ini? template Nev, tapi udah dirubah ini aja sih, kayak gambarnya aja. Oh, diubah gambarnya aja. Itu bakso aci tahu alik itu tulisan apa gambar ini? Gambar ya? Gambar. Oh, nih. Terus geser ke bawah lagi. Oh, oke. Oke, terus tombol ordernya mana? Harus ada call to actionnya nih. Nah, ini udah bagus, udah diedit sampai bawah ya produk-produknya. Cuman mau nambahin yang di atas belum bisa. Gimana tuh caranya buat Nambah di nambah atas di mana? Nambah di atas di mana? kayak home kayak gitu tuh buat nambahin lagi kayak Ah, order gitu. Masih belum tombolnya tahu. kan? Tombol kan maksudnya? Mm, mm. Oke, di sini coba edit page. Edit page, edit page. Oke, masih loading. Oke, data tunjukin. Gambar loading. Oke, mungkin agak lama ini ya. Coba aku yang share screen ya. Ya, Tak tunjukin caranya. Ini yang lain ya. karena kalau sambil share screen memang agak berat nanti zoomnya. Nah, gimana kalau misalkan mau nambahkan ini ya, mau nambahkan tombol gitu ya. Maka sebelah sini kan tadi tampilannya kayak gini. Ya, edit page kayak gini. Edit page.
Nah, misalkan nggak ada tombolnya ini. Tombolnya ini nggak ada ya. Kehapus misalkan. Ini kehapus. Nah, mau nambahkan tombol lagi. Caranya gimana? Caranya bisa klik yang bagian atas kayak gini. Nah, sebenarnya di sini, nah, misalkan di bawah gini ya. Mau nambahkan di sebelah kiri atas ada tanda plus ini ya. Nah, sebelah kiri atas yang ada tanda plus ini, ya, bisa diklik-klik kayak gini. Nah, nanti search saja di sini button gitu ya. Nah, button. Terus klik di sini button, klik. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja. Mau dia rata tengah begini. Nah, buttonnya kalau dia nggak mau rata tengah, nah. Align top, align bottom, align middle. Oh ini. Justify item center. Nah, kayak gini. Nah, bisa kayak gini ya. Kalau misalkan buttonnya lebih dari satu, bisa button group. Nah, bisa button group tuh kayak gini. Kita bisa nambah beberapa tombol sekaligus. Ya, nanti untuk ratanya bagaimana? Ratanya ya disesuaikan. Kalau grup bisa kayak gini, langsung ini align center. Nah, nanti dia akan tengah gini. Kalau misalkan terlalu ke bawah ingin ke atas, berarti di atasnya ada yang di delete. Ya, space di atasnya ini diklik terus di del gitu aja. Nah, nanti dia akan geser. Ya, jadi di sini itu kita bisa bikin button banyak. Misalkan satu button untuk misalkan jasa hosting, buttonnya sendiri, jasa domain, buttonnya sendiri gitu ya. Kemudian jasa desain, buttonnya sendiri gitu ya. Kemudian jasa desain, hosting, domain, eh, jasa SEO, nah buttonnya sendiri. Nah, ini misalkan kebanyakan buttonnya ini dihapus, bisa tinggal dilihat aja. Tinggal di delete aja. Nah, masing-masing button ini bisa kita kasih link WA sendiri-sendiri ya. Misalkan linknya ini nanti saya ingin jasa hosting, saya ingin jasa domain, saya ingin jasa desain, saya ingin jasa SEO. Nah, itu bisa dibikin sendiri. Oke, kira-kira bisa ya, Mbak Noni ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang sudah mencoba. Coba saya stop share. Saya tanyain siapa ini? Mbak Heni Yuwanda. Mbak Heni Yuwanda hadir. Heni Yuwanda hadir. Hadir Pak, maaf saya lagi di jalan. Waduh, ya, ya, ya. Oke. Nggak bisa share screen berarti ya, karena di jalan ya. Jadi sempat saya lewat handphone soalnya. Oke. Oke. Ya, nanti kalau pas kelas ini ya diusahakan dialokasikan waktu khusus gitu ya. Jadi biar kita bisa belajarnya maksimal. Oke. Regina, Regina. Regina gimana? Websitenya udah jadi? Belum Pak, masih sesuai template. Pak, boleh nanya nggak? Ya, silakan. Nah, kalau misalkan saya maksudnya nggak ngikutin tema Neve gitu, boleh atau tidak? Boleh, silakan. Coba share screen. Lihat template-nya yang mana yang dipilih Regina. Oh, bentar. Saya pilih yang ini, tapi belum saya edit. Cuman Oke. saya tadinya mau ganti bukan tema Neve itu harus diwajibkan atau boleh bebas ya, Pak?
Boleh bebas, bebas. Oh, jadi Temanya bebas. boleh sesuai kita aja ya, Pak? Boleh, silakan. Jadi nanti saya mau rubah, tapi nggak tema neve gitu. Nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan konsep landing page tadi. Jadi ada title, subtitle, ada call to action, kemudian di bawahnya ada apa tadi yang dijelasin itu. Nah, misalkan ini mau ngubah untuk Regina sendiri, bisnisnya yang mau dibuat website apa ini? Tentang apa websitenya? Makanan, Pak. Oke, CCA ini ya, cemil asik. Terus ganti gambarnya bisa, coba edit laman. Udah ada gambar cemil-cemilnya nggak? Belum, Pak. Kalau yang gede kayak gini palingan sih kayak gambar buat di Instagram doang, Instagram feeds doang sih. Oke. Nah, nanti tinggal di ini ya, tinggal disesuaikan aja. Kalau misalkan gambar buat Instagram, bisa aja sih dipakai untuk yang gambar di depan itu. Tinggal desainnya diubah ke memanjang. Iya, Pak. Nanti saya coba. Oke. Nah, ini berarti bisa ya. Kalau ngubah kata-katanya yang huge sale itu, ini di close aja. Yang mana, Pak? Nah, Yang itu. Ini berarti Regina ini pakai Elementor ya. Berarti sunting pakai Elementor. Itu nginstal Elementor karena ya. iya. Oh ya, nggak apa-apa. Soalnya kan tugas kemarin disuruhnya install plugin Elementor, Pak. Oke, boleh. Coba klik sunting dengan Elementor. Ini. Bisa nggak? Kalau saya sendiri pakai Elementor itu agak berat biasanya. Nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Eh, Kayak nge-lag gitu, Pak. berarti gini caranya. Ini kan sebenarnya dia udah ada outernya ya. Coba kembali ke penyunting WordPress. Ini ke sini. Mm-mm. Kembali ke penyunting WordPress. Continue. Nah, terus klik tombol W pojok kiri atas itu, WordPress-nya itu. Ini, Pak. Klik. Nah, kemudian di bagian plugin ya. Eh, plugin itu apa? Peralatan, plugin terpasang ya. Klik di sana. Ya, pluginnya. Terus, nah, Elementornya ini nonaktifkan dulu. Ya, oke. Ya, boleh. Aktifkan dulu. Sudah, Pak. Nah, kemudian coba geser ke bawah. Coba scroll lagi Elementor. Oke. Scroll lagi ke bawah. Scroll lagi. Outernya ini. Outernya ini sudah aktif ya. Oke, benar. Terus balik lagi ke websitenya Regina tadi. Website tampilan awalnya. Tampilan depannya. Ya, kunjungi situs. Nah, karena dia tabrakan ya. Nah, jadi kan page builder, Elementor itu kan salah satu page builder. Nah, coba ini edit laman sekarang. Edit laman. Sudah, Pak. Oke. Nah, terus coba sih yang sebelah kiri atas itu ada gambarnya kayak eh, apa bajing itu diklik hewan itu. Kiri Ini kanan atas kanan. Itu apa itu kalau diklik outer option? kayak gini. Show gak? Nah, maksudnya editnya kok nggak kayak punya aku ya? Oh, kan. Nggak, maksudnya kalau template Nave itu kan dia ngeditnya langsung lebar gitu ya, langsung semua halaman. Ini berarti bawaan template-nya emang kayak gini kayaknya.
Nah, jadi nggak semua template itu kompatibel dengan Elementor memang ya. Nggak apa-apa, berarti ini Berarti ini gantinya nggak di bisa sini. dong, Pak? Nggak apa-apa, diedit kan tetap bisa sebelah kirinya itu. Oh, Mau kamu ganti tulisannya Hue Seal itu. Hue Seal itu coba klik tulisannya. Yang Hue Seal. Hue, atasnya. ini ya, Yang Pak. bukan yang itu kan see all products. Yang Hue Seal, huge, huge, huge sale Oh, up ini. to ya 80% Oh, tuh. Nah, itu kan bisa diganti kan? Nah, ini bisa diganti terus warna tulisannya ganti warna putih. Nah, misalkan di sini apa tadi nama websitenya? brandnya, Pak. Ya, brandnya. Nah, udah. Terus ini coba Regina klik lagi yang gambar bajingnya itu biar hilang. Nah, terus cemal semilnya ini kamu blok, tulisan cemal semil asik di blok. Terus ini ganti warnanya itu di sini. Sebelahnya hewan itu, hewan tupai itu kan Ya, ada Pak. ya kotak itu klik. Nah, terus di situ teksnya klik ganti warna putih. Oh, pink juga boleh. Nah, kuning juga nggak apa-apa. Terserah. Ya, coba sekarang lihat hasilnya lebih jelas kan? Nah, kayak gitu. Nah, terus subtitlenya juga nanti silakan diganti ya. Ya, Pak. Termasuk juga halaman-halaman yang lain. Kalau ganti gambar bisa. Ganti gambar, katanya klik gambarnya yang besar. Nah, itu. Yang Terus, mana tadi, Pak? Ini kan gambar. oke, gambarnya klik. Ya. Hmm, 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 hmm. Kayaknya nggak di situ gantinya. Jangan dihapus. Coba yang sebelah kanan itu bloknya geser ke bawah itu. Settingnya geser ke bawah. Stylenya berarti, stylenya. Scroll ke atas ganti ke style. Ke atas. Nah, itu background. Background ya. Ya, itu background. Tapi belum ada gambarnya, Pak. Saya. Nah, gambarnya nanti dicari gambarnya terus manage image itu ya. Nanti bisa diganti gambarnya. Oh, nanti Nah, ke sini nanti ya. tinggal unggah ya. Oh, iya. Mm. Oke, silakan dicoba ya, Regina. Iya, Pak. Belum ada gambar. Nanti saya Oke, coba. oke, silakan dilengkapi ya. Iya. Sebenarnya kan hari ini juga untuk ngupload produk juga, tapi kalau misalkan landing page-nya belum bagus ya nggak bisa ngupload produk ya. Yang paling utama itu halaman depan itu harus menarik mungkin. Percuma kita lengkap ada produknya dan lain sebagainya kalau bagian depannya itu nggak bagus, nggak sesuai dengan tema website kita tentang apa. Coba saya tanya ke yang lain, yang kayaknya dari tadi fokus banget. Mbak Salma Aulia, gimana websitenya? Boleh share screen, Mbak Salma. Saya masih belum nemu gambarnya, Pak. Ini masih nyari-nyari. Masih nyoba nyari gambar-gambarnya. Oke, yang lain siapa ya? Mbak Kutub Latifah gimana? Udah nggak websitenya? Belum, Pak. Masih seperti template. Terus yang sudah dicoba yang apa? Cuma ganti fotonya aja. Udah bisa ganti fotonya? Sudah. Oh, sudah bisa. Oke. Kalau Mas Alan udah sampai apa? Belum, Pak. Belum ganti fotonya. Yang sudah dicoba yang apa? Masang template-nya, Pak.
Masang template-nya. Pakai template apa akhirnya? Pakai template sama kayak yang itu. Pakai Nif ya? Iya. Oke. Terus apa ya? Rizka udah? Udah sih Pak, cuman masih kurang bagus sih Pak. Kurang bagusnya gimana? Coba kamu share screen. Di bagian headline-nya aja sih Pak. Oke. Oke. Itu sudah kontak asnya sudah tombolnya udah bisa diklik ke WhatsApp. Kontak asnya. Bisa Pak. Oke, sip. Nah, tinggal dilanjut ke halaman yang lain ya. Ya, Pak. Pak izin nanya ya Pak, kalau Silakan. sama kayak saya jual cemilan gitu, untuk kata kunci yang bagus itu apa ya Pak? Kata kunci. Nah, kata kunci kan materi yang awal kemarin. Ya dicari dong di apa namanya? Keyword tool atau di ini Google Keyword Planner kan udah diajarin ya. Oke Pak, makasih Ya, Pak. silakan dicari di Keyword Tool atau Google Keyword Planner. Lebih spesifik itu kayak gini caranya. Kita nggak harus berkutat di satu keyword itu. Jadi misalkan orang biasanya cemilan itu kita harus cari tahu orang yang biasanya nyari cemilan itu nyari kata kunci apa lagi. Nah, kata kunci yang lain itu juga bisa kita gunain. Ya, kata kunci yang komplementer namanya. Oke, ada yang ditanyain untuk landing page tadi. Pak izin Ya, bertanya, ya silakan. kalau yang sekarang nyobanya buat bisnis, kan saya kan bisnis oleh-oleh Kebumen ya Pak. Tapi Hmm, kemarin waktu nyoba ini yang ngedit-ngedit website, saya pakai bisnis lain. hmm. Ini udah ya boleh share screen nggak Pak? Boleh silakan. Ya. Jadi kemarin kan bikin 3 website ya. Jadi mending kan beda-beda. Yang satu buat ngerjain tugas, yang satu Iya buat coba-coba, yang satu website untuk bisnis sendiri kan enak gitu. Ya kan? Punya 3 kan kemarin ya. Pak. Mm-mm. Eh, Oke, ini Jadi juga pakai NIF ya. iya, jadi bukan bisnis saya yang saya pakai sekarang. Ya nggak Ya, apa-apa. iya nggak apa-apa. Kan punya website yang 2 lagi yang lain kan. Iya. Hmm. Nah itu tinggal di install template sama dipasang starter template, starter site, terus diedit-edit lagi. Ini berarti tugasnya udah selesai kan? Yang upload foto upload produk kan ya? Kalau pakai template NIF yang ada starter sites-nya, ada produknya, udah langsung keisi ya produknya ya. Udah tahu nggak panggilannya siapa? Virial atau Aska? Serial. Virial. Nah, coba dilihat di dashboardnya coba Virial. Dashboard. Ya itu ada kan ada produk ya. Klik produk sebelah kiri itu. Produk. Di bawahnya WooCommerce ya. Nah semua produk. Nah, loh, kok belum ada produknya? Tadi kayaknya udah ada ya. Belum pakai e-commerce Pak. Belum ditambahin ke e-commerce. Oh, belum. Oke, Hmm. oke. Nah, nanti kalau apa tampilan halaman depannya udah kebuat ya landing page-nya, baru nanti ke halaman yang shop ya. Halaman shop tinggal ditambahkan aja WooCommerce-nya. Itu tinggal upload-upload aja kok buat produk itu. Kalau nggak salah di panduannya udah ada. Di modul yang dari Arkatama itu udah ada kan.
Oke, Pak, makasih. Iya, sama-sama Miriam. Oke, jadi jadi keunggulannya kita kemarin bikin 3 website itu enak. Kita bisa nyoba-nyoba. Yang satu buat coba-coba, satu buat ngerjain tugas, satu buat project kita sendiri atau bisnis kita sendiri ya. Nanti di pertemuan berikut-berikutnya kita akan lebih belajar tentang SEO-nya ya, tentang SEO-nya, agar nanti lebih mudah ditemukan oleh Google. Cuman nanti yang kita pelajari lebih kayak ke teknisnya. Tapi kalau misalkan SEO beneran itu kayaknya agak susah kalau pakai hosting sama domain gratisan. Jadi misalkan nanti kita ingin benar-benar websitenya itu diindeks, itu kayaknya harus modal website sendiri, hosting sama domain sendiri. Kalau misalkan pakai gratisan itu kayaknya memang susah diindeks. Minimal nanti bisa pakai yang domain.my.id itu nanti bisa kayak gitu. Oke, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan. Nanti yang saya share berikan ke Mbak Bibi untuk diupload ke apa? Diupload ke apa namanya LMS ya. Nanti ada materi. Saya tadi nggak jelasin karena ini lebih kayak penjelasan biasa aja. Jadi ada materi tentang WordPress Page Builder. Nanti silakan dipelajari sendiri ya. Jadi WordPress itu salah satu pencetus WYC Wig ya. What you see is what you get ya. Editor yang langsung sesuai dengan tampilannya. Nah, WordPress itu mulai dari WordPress 6 itu sudah memiliki editor. Nah, ini salah satu template yang sering saya gunakan. Ninif itu sangat mudah ya, karena dia sudah terintegrasi dengan starter template, terintegrasi dengan plugin juga. Kemudian untuk mengubah tampilan website itu ada beberapa page builder. Yang pertama yaitu Elementor. Nah, Elementor itu ada yang gratis, tapi kalau yang berbayar harganya sekian. Terus ada GeneratePress, ada Beaver Builder, ada Divi, ada Breezy, dan ada bawaannya WordPress. Ya. Kemudian ada juga Visual Composer. Nah, Visual Composer ini lebih advance lagi ya. Kalau kita pandai menggunakan Visual Composer, kita bisa membuat template WordPress sendiri ya. Jadi tidak download atau tidak beli, tapi kita bisa membuat sendiri. Terus ada Gutenberg, ini bawaannya WordPress juga. Nah, terus ini page builder keunggulannya apa aja kalau pakai page builder ya. Tapi juga ada kekurangannya kalau kita pakai page builder. Nah, kalau kita ingin pakai page builder yang paling sesuai itu apa aja gitu ya. Kalau misalkan paling hemat itu kita bisa pakai Elementor, Divi, Beaver Builder, dan Breezy. Tapi kalau kita ingin cepat dan simple bisa pakai Generate GeneratePress. Template-nya itu GeneratePress ya. Kemudian editornya namanya GenerateBlock. Nah, atau kita bisa pakai page buildernya SiteOrigin atau WP Page Builder. Kalau ingin yang gratis, ya yang gratis pilihannya ya Elementor. Elementor ada versi gratisnya. Bisa pakai Sandwich, bisa pakai Live Composer, ada banyak ya jenisnya. Kalau pengen powerful ya, biasanya digunakan oleh para programmer itu bisa pakai yang Divi, Visual Composer, atau Oxygen. Nah, ini jadi banyak ya editor-editor di WordPress. Nah, ini ada artikel yang bisa dibaca tentang WordPress Page Builder. Nah, ini harga-harganya page buildernya. Nah, kemudian untuk ngecek, nah, sebenarnya page builder itu bagus apa enggak, itu biasanya ya kita pakai PageSpeed ya. Ini sebenarnya materi untuk SEO, tapi nanti juga bisa dicoba dulu ya. Jadi website kita itu page speed-nya berapa. Nah, kalau website bisa page speed-nya itu sudah hijau, angkanya di atas 90, itu berarti website kita itu sudah bagus ya. Karena percuma website kita tampilannya bagus, tapi kalau page speed-nya itu di bawah skornya di bawah 80 atau bahkan bisa di bawah 50, maka website kita itu akan loading dibukanya lama. Ya, terus SEO-nya juga jelek.
ya. Terus cara mempercepat tampilan website, kalau misalkan sudah 80, misalkan jadi 90, itu bisa pakai Lightspeed, bisa pakai eh, W3 Total Case, ini salah satu contoh ya. Oke, ini nanti saya kirimkan ke admin untuk di-share di LMS. Untuk di bahan bacaan untuk tampilan WordPress atau editor WordPress ya. Oke, mungkin sesi saya akhiri ya untuk pagi ini. Silakan dicoba halaman websitenya. Kan sudah punya 3 halaman website ya. Yang satu boleh buat coba-coba, yang satu buat ngerjain tugas, yang satu untuk website bisnisnya sendiri ya. Jadi eman kalau kita sayang banget kalau kita belajar ini cuma ngerjain satu website aja, padahal kita bisa banyak. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya, udah cukup. Saya akhiri, saya kembalikan ke Mbak Bibi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Syauki. Oke, terima kasih banyak Pak Syauki atas penyampaian materi terkait dengan tampilan website bisnis. Jadi gitu ya teman-teman, nanti bisa dicoba-coba lagi untuk otak-atik sendiri websitenya. Nanti apabila ada kendala bisa juga ditanyakan saat mentoring. Mentoringnya tetap hari Selasa besok ya teman-teman ya. Oke, dan juga sekedar reminder bagi teman-teman untuk mengerjakan post test gitu. Kan udah dibuka kan ya di Sinawonya. Oke, teman-teman, karena kelasnya tadi kita buka dengan berdoa bersama, langkah baiknya kita tutup kelas siang hari ini dengan berdoa bersama juga. Oke, kepada teman-teman semua, berdoa berdasarkan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Oke, teman-teman. Terima kasih ya udah join di kelas ini. Kemudian kita ketemu lagi saat hari Kamis gitu. Tetap bersama Pak Syauki dengan materi yang selanjutnya. Oke, mungkin gitu aja. Karena sudah jam 12 juga, saya tutup kelas pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi